Selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita memulai ibadah kita. Di hari ini kita masuk pada minggu sengsara yang kelima dan bulan misi di minggu yang ketiga. Tema bulan misi kita pada hari ini adalah motivasi dalam misi. Kita sebagai anak Tuhan harus berani melakukan misi Tuhan untuk menuai banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap satu duduk dimulai. Pertolongan ibadah kita pada pagi ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat waktu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, seluruh jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Hidup Tuhan. Pada saat ini kami bersatu Tuhan, beribadah di dalam nama Engkau Tuhan, melalui via online Tuhan. Dan biarpun begitu Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami, supaya kami bisa menaikkan pujian kami, bahkan kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa beribadah dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, ke dalam tangan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita mengangkat pujian mengatakan besar setiamu. Kita sudah merasakan besar sekali kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap kita didorong untuk membagi kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama kita katakan, besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu
kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama orang percaya sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan seturut pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian mengatakan, masa penuaian telah tiba, umatnya telah siap untuk menuai tanpa batas, dan gerejanya pun akan dibangkitkan. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakan, yang bangkitkan gerejanya.
Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal pujian yang mengatakan di hadirat Tuhan kita bersujud, kita membenarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan firman Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Benar Tuhan, bahwa hanya di dalam hadirat-Mu saja maka kami boleh mendengarkan suara-Mu. Kami boleh mengerti kehendak-Mu bagi hidup kami, anak-anak-Mu. Amin. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Kepada ingin dipersilahkan. Bapak Ibu, mari kita meneduhkan hati kita sekali lagi, memohon kemurahan Tuhan. Biarlah pujian yang kami baru dengar dan kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh mengungkapkan setiap kerinduan dari diri kami. Tuhan, kami rindu sekali hadirat Tuhan boleh hadir dan membuat diri kami dikuduskan, agar melalui kekudusan Tuhanlah kami boleh dibuat mengerti akan kebenaran firman Tuhan secara khusus ketika hari ini kami memasuki minggu-minggu sengsara, mempersiapkan diri menyambut daripada Paskah itu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau tanpa kemurahan Tuhan, kami tidak akan pernah disanggupkan untuk berjalan melewati jalan penderitaan ini bersama dengan Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami juga memohon ya Tuhan, sehubungan dengan bulan misi yang merupakan kalender dari gereja kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan,
Tuhan rindu sekali di minggu sengsara ini boleh mengingatkan setiap diri kami sebuah panggilan awal yang Tuhan percayakan, bahwa Engkau memanggil kami bukan hanya untuk menikmati kemuliaan demi kemuliaan, tetapi terlibat di dalamnya. Karena ketika kami terlibat di dalamnya Tuhan, sesungguhnya kemuliaan Tuhan yang sempurna yang akan membungkus kami, menolong kami, menghidupkan kami lebih-lebih lagi untuk mengenal dan lebih mengasihi Engkau dan juga orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan firman yang boleh Engkau siapkan pada pagi hari ini benar-benar boleh menolong kami. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia dengan kekudusan daripada Tuhan. Agar ketika dia boleh menyampaikan isi hati-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan setiap diri kami sungguh-sungguh boleh diberkati sebagaimana Engkau memberkati hamba-Mu terlebih dahulu. Hamba memohon ya Tuhan, jikalau Engkau menemukan ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kami yang mendukakan hati Roh Kudus, kami mohon ya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan ampuni kami Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan, firman pagi hari ini yang kami boleh dengar, meskipun dengan penuh keterbatasan dan harus melewati online ataupun virtual. Tuhan, kami percaya firman yang Engkau sudah siapkan tidak akan pernah terbatasi oleh keterbatasan hari ini Tuhan. Dan firman itu akan kami terima dengan utuh dan kami akan diberkati karena untuk itulah Tuhan Engkau memanggil kami di tengah-tengah ibadah virtual ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir secara online. Siapkan hati mereka dan kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk diberkati. Kita yang siap diberkati dan percaya, mari kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berdoa, kita berharap supaya bulan Maret ini adalah bulan terakhir kita beribadah secara online. Ya, kita berdoa jikalau Tuhan izinkan April kita boleh kembali beribadah secara onsite. Bapak Ibu, apapun kemudahan yang sepertinya kita dapatkan selama kita online atau virtual ini adalah sebuah kenyamanan yang semu gitu ya, karena bukan ini yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah sebuah ibadah yang benar-benar menghadirkan secara fisik umatnya, sehingga kita boleh saling berbagi kasih, berbagi sentuhan, dan kita boleh mengalami bahwa Tuhan itu adalah nyata adanya. Dan Bapak Ibu, kita berdoa, kita berharap biarlah bulan Maret ini adalah bulan terakhir kita bisa beribadah secara online. Tidak berpanjang lebar, hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan bersama-sama, merenungkan bersama-sama satu isi hati Tuhan yang berbicara tentang motivasi bermisi. Minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan dan kita ingat tema-tema yang disampaikan di gereja kita ini. Minggu pertama tanggal 7 itu kita bicara tentang murid Tuhan versus dengan misi. Ya, di dalam firman yang disampaikan oleh Muse, kalau kita ingat bahwa sebenarnya kita tidak bisa lari daripada misi Tuhan, karena misi itu adalah merupakan identitas daripada setiap diri kita, anak-anak Tuhan. Dan kemudian di minggu kedua, minggu yang lalu kita juga belajar bahwa ternyata misi yang ada di dalam diri kita itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Dan kita bisa menghidupinya kalau kita memiliki iman yang benar. Satu iman yang Allah anugerahkan juga, yang membuat diri kita hari ini tahu untuk apa kita berkarya, untuk apa kita bermisi, dan apakah kita mengambil bagian di dalam misi yang Tuhan percayakan, baik di ladang yang di luar gereja kita ataupun di dalam gereja kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama masuk lebih dalam lagi, kita akan bersama-sama merenungkan tentang apa yang dimaksud dengan motivasi di dalam misi atau motivasi bermisi. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Mari siapkan Alkitab kita.
Lukas pasal 12 ayat pertama sampai ke-12. Nanti ayat yang ganjil akan dibacakan oleh Saudari Yuli, oleh Ibu Yuli, ya, dan kemudian ayat genap akan dibacakan oleh Diakon Xiaoling. Ya, saya berharap Ibu Yuli dan juga Diakon Xiaoling boleh mempersiapkan earphone-nya dan mari berikan yang terbaik dengan satu sikap hormat untuk membaca bagian demi bagian firman yang Tuhan percayakan sebagai dasar kita perenungan pagi hari ini. Silakan Ibu Yuli dari ayat yang pertama. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Ayat pertama, sementara itu Ibu Yuli, orang maaf ya, ini yang di layar salah ya, yang benar adalah Lukas 10. Bukan 12, Lukas 10. Ya. Kemarin saya menyampaikan di ucapan syukur di rumah baru satu jemaat ya. Ayat ini tercantum di layar ya, yang benar adalah Lukas 10 untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Lukas 10. Iya, ayat pertama sampai 12. Yang pertama Yuli, yang kedua adalah Diakon Xiaoling. Silakan Yul, terima kasih. Yesus mengutus 70 murid. Ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Diakon Xiaoling, boleh tolong mikrofonnya dinyalakan? Iya. Ya, oke. Ayat 2. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Ayat 11, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama menyoroti ayat yang kedua di dalam Lukas pasal yang ke-10 ini. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama, di layar ada 2, 3. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap diri kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, terlebih setiap diri kita yang mau menyimpan kebenaran ini di dalam hati dan melakukannya. Saudara, saya akan mengawali terlebih dahulu dengan menyamakan pengertian kita satu dengan yang lain berkaitan dengan motivasi. Saudara, kalau kita berbicara tentang motivasi, sampai hari ini kita masih sering dikaburkan antara motivasi dengan tujuan.
Ya. Dan kalau kita melihat esensi atau hakikat sesungguhnya dari dua kata ini, kita akan melihat ada perbedaan yang begitu jelas. Kalau bicara tentang tujuan, tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Silakan ditayangkan slide-nya. Ya, kalau tujuan itu, saudara, adalah sesuatu yang di depan kita yang hendak kita capai. Tetapi kalau kita berbicara tentang motivasi, saudaraku, motivasi itu adalah sebuah alasan yang mendorong kita untuk mencapai tujuan. Saudara perhatikan perbedaannya sangat jelas sekali dan sangat jauh sekali. Nah, kalau kita bicara tentang motivasi, saudara, apapun motivasi kita, kalau motivasi kita itu murni, saudara, maka jiwa kita ini loh, saudara, ya, jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, keputusan kita itu pasti lurus. Saudara, kalau motivasi kita itu murni gitu ya, maka jiwa kita, ya, kemudian pikiran kita, kehendak kita, saudaraku, itu akan lurus, tidak akan berbelit-belit. Tapi sebaliknya, kalau motivasi kita itu ternyata ada kekotoran di dalamnya, ada sesuatu yang jahat di dalamnya, saudara, seterampil apapun, sepintar apapun, sebanyak apapun talenta kita, saudara, maka apapun perbuatan baik yang kita lakukan, hidup kita tidak akan pernah maksimal. Ya, oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat ke-16, tolong diklik. Saudara, di situ Rasul Paulus menuliskan dengan begitu jelasnya, ya. Dia berkata bahwa sepanjang hidupnya dia akan terus menjaga, mengupayakan untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Slide berikutnya, saudara, apa kaitannya ini dengan misi, gitu ya? Kalau kita lihat kaitannya dengan misi itu apa? Saudara, kalau saudara adalah umat Tuhan atau kita adalah orang yang akrab dengan dunia misi, saudara, kalimat ini pasti adalah sebuah kalimat yang tidak asing, ya, karena kalimat ini akan mengingatkan kita kepada satu pribadi yang berasal dari Inggris, satu pribadi yang mendedikasikan hidupnya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bukan hanya 10 tahun, tetapi sampai 30 tahun, bahkan sampai nafas terakhirnya, saudara, ya, pembantu dia, seorang Afrika itu menyaksikan, melihat dia terjatuh, terguling dari pembaringan dalam kondisi yang tubuh kurus, kering, dan dalam kondisi yang sakit parah, tetapi yang luar biasa, sang pembantu ini mengatakan, saudara, misionaris ini sedang meletakkan kedua tangannya, merapatkan tangannya dalam posisi berdoa, dan tubuhnya itu sudah dingin. Dan pembantu ini mengatakan, dan dia berani memastikan, apa yang ada di dalam hati tuannya pada waktu tuan ini berdoa. Dan dia tahu dengan benar, dan dia yakin dengan benar bahwa tuannya sampai hembusan nafas terakhir sedang berdoa untuk Afrika. Saudara, siapa sebenarnya misionaris ini? Dia adalah David Livingstone. Ya, silakan diklik. Saudara, kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan David di Afrika, tolong diklik. Saudara, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Satu kali, saudara, ada sebuah lembaga misi itu rindu sekali. Dia ingin sekali mendukung pelayanan David di Afrika. Dan kemudian lembaga ini menuliskan satu surat yang di dalamnya kurang lebih surat itu berkata begini, David, kami itu rindu sekali untuk membantu pelayanan Anda di Afrika. Bolehkah Anda menunjukkan kepada kami kira-kira jalan mana yang harus kami tempuh? Jalan yang membuat diri kami bisa sampai dengan tujuan dengan selamat. Dan kira-kira apakah ada orang yang bisa Engkau utus untuk memandu kami supaya kami bisa sampai ke tempat tujuan? Ya, saudara,
surat ini kurang lebih seperti ini kalau kita mau ke Merakai gitu ya. Kalau kita punya satu gereja di Merakai dan kalau kita mau ke Merakai pasti hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengkontak orang Merakai dan kita mencoba mencari, menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kira-kira kendaraan apa ya yang paling praktis kita bisa mencapai Merakai? Mana yang paling aman? Boleh nggak kalau seandainya jangan kendaraan, kalau bisa jangan kendaraan yang kendaraan barang gitu ya, yang kesaksian dari teman-teman kita yang terakhir ke Merakai itu mereka harus naik kendaraan barang, harus dengan ayam, dengan binatang-binatang yang lain. Kalau boleh ada nggak kendaraan yang jauh lebih baik? Dan kalau boleh gitu ya, apakah ada orang yang diutus? Saudara, sebenarnya surat-surat ini ataupun keinginan-keinginan ini adalah sesuatu keinginan yang wajar. Kalau kita di posisi lembaga misi ini pun kita juga akan melakukan yang sama. Bukankah itu yang kita lakukan selama ini di Merakai? Tetapi saudara, pada waktu David mendapatkan surat itu, responnya jauh sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dia memberikan sebuah jawaban yang mengatakan begini, satu jawaban yang menurut saya sangat pedas sekali ya. Satu jawaban yang sangat clep gitu loh. Rasanya kok gak kepikir ya kita ini. Saudara, David mengatakan gini, jika kalau kalian mau datang, datang saja. Ya, jika kalian datang dan berharap menemukan dan kemudian melewati satu jalan yang aman, yang baik, dengan kendaraan yang baik, dan juga ada pemandu yang baik, yang bisa mengerti bahasa kalian dan kemudian membawa kalian ke tempat saya, David mengatakan, lebih baik kalian tidak usah datang. Saudara, apa yang salah? Apa yang salah dengan lembaga misi tersebut? Apa yang salah dengan diri kita? Sebenarnya apa yang salah, saudara? Kenapa David menolak? Saudara, ternyata David bukannya menolak kerinduan daripada lembaga tersebut untuk mendukung pelayanannya di Afrika. Dan dia sama sekali tidak ada keinginan untuk mengecilkan kerinduan mereka. Saudara, yang David maksudkan adalah begini. Dia mengajak lembaga misi itu berpikir kedua kalinya. Berpikir ulang sebelum mereka berangkat. Kenapa? Jangan sampai ketika mereka memiliki tujuan yang baik, tetapi ternyata ada motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang tanpa mereka sadari, ada di bawah alam sadar mereka. Mereka bukan fokus kepada tujuannya, tetapi mereka fokus kepada satu, mencari situasi yang aman, mencari fasilitas yang aman, mencari kendaraan yang aman, mencari keselamatan jiwa mereka, dan mencari hal-hal yang sebenarnya itu di luar daripada keinginan diri Tuhan. Saudara, dari apa yang David sampaikan ini sebenarnya kita bisa menangkap pesannya. Saudara, motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita, baik yang kita sadari, terlebih yang tidak kita sadari. Saudara, kita harus mengusahakan, mengupayakan untuk bisa peka menemukan itu dan kemudian memastikan bahwa motivasi-motivasi yang tidak baik itu tidak bertumbuh di dalam pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pagi hari ini saudara, Tuhan mengajak kita untuk melihat sekali lagi motivasi seperti apakah yang ada di dalam diri kita selama kita melayani sampai hari ini. Selama kita bermitra, bermisi dengan Tuhan, motivasi apa yang ada di dalam diri kita yang barangkali tidak kita sadari. Dan Tuhan mau kita hari ini belajar dari 70 para murid. Kenapa Tuhan begitu mempercayai mereka? Dan Tuhan perlu memunculkan 70 orang di luar 12 murid ini. Dan Tuhan tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang tulus, yang murni, yang lurus. Sehingga Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan yang begitu besar kepada mereka. Dan mereka, saudaraku, mereka tidak perlu berpikir dua kali. Mereka tidak mempertimbangkan untuk rasa aman untuk diri mereka. Mereka tidak mencari keuntungan diri mereka sendiri dan mereka tidak mengandalkan sama sekali kemampuan diri mereka. Mereka benar-benar fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan dan mereka bekerja. Dan hari ini Tuhan mau belajar, saudara. Tuhan mau kita belajar dari mereka. Saudara, kalau kita perhatikan
kita bisa menemukan dua hal yang sangat menarik yang kita perlu renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, berbicara tentang kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita memahami kehendak Allah? Ya, kita seringkali berdoa, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, gitu kan? Dan kita seringkali berdoa, ya Tuhan, apapun permintaan saya, terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tapi pertanyaannya, apakah kita memahami apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan itu seperti apa? Saudara, kehendak Allah itu bukan sekedar keinginan Allah, saudara. Tetapi saudara, di dalam kehendak Allah itu ada satu unsur yang menentukan keberadaan segala sesuatu. Ya, saudara perhatikan, kehendak Allah bukan berbicara sekadar keinginan Allah, tetapi kehendak Allah berbicara tentang satu unsur yang di dalamnya itu menentukan keberadaan segala sesuatu. Dan kehendak Allah ini, saudaraku, tidak akan pernah dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya saudara dan saya. Kehendak Allah tidak akan dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya manusia di bumi ini. Kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh berdosa atau tidaknya kita. Kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh mau atau tidaknya saudara dan saya bekerja di dalam ladang misinya, di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tawarkan kepada diri kita. Tidak terpengaruh, saudara. Semuanya ada di dalam kedaulatannya. Dan kalau dia berkehendak, permisi tanya saudara, pasti terlaksana apa enggak? Ya. Kalau dia berkehendak, pasti terlaksana enggak saudara? Pasti. Ya, jadi di dalam kehendak Allah itu termasuk apa? Pelaksanaannya itu pasti terjadi. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya kita berikan jika kita meminta kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita? Saudara pernah melihat film Kolosal Kerajaan ya? Satu film kolosal yang bicara tentang kerajaan yang ada di China ya. Saudara, ada 3 dinasti yang sangat terkenal dan yang membawa sejarah China sampai hari ini, pengaruhnya sangat luar biasa, yaitu dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Qing gitu kan, di abad 206 sebelum Masehi sampai seterusnya. Saudara, ada satu budaya yang menghubungkan ketiga dinasti ini yang berbicara tentang betapa pentingnya keberadaan kerajaan di China pada zaman-zaman itu dan akan mempengaruhi masa-masa yang akan datang termasuk sampai hari ini meskipun sudah beralih. Ya, saudara, apa yang benang merah apa yang menyambungkan ketiga kerajaan ini? Saudara, ada satu budaya yang sama ya kalau kita perhatikan, yaitu pada waktu raja itu memberikan sebuah perintah. Ketika raja menuliskan perintah dan ketika perintah itu saudara dilaksanakan dalam arti dibawa kepada oleh ajudannya, oleh menterinya, oleh orang kepercayaannya, pergi ke satu kota atau kepada satu keluarga atau kepada satu pribadi, saudara kita akan melihat respon yang sama. Ya, responnya ada apa? Ketika masyarakat mendengar, ketika satu keluarga mendengar, ketika satu pribadi mendengar bahwa raja memberikan sebuah surat perintah dan surat itu sedang berjalan ke arah mereka, saudara, mereka akan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka akan menggunakan pakaian yang serapi-rapinya, seformil-formilnya. Dan ketika utusan itu datang, saudara, mereka akan meletakkan lututnya, bersujud, menyembah, dan kemudian ketika utusan itu di depan dan membacakannya, saudara, dengan segenap tubuh jiwa rohnya, apapun perintah raja itu, mereka akan laksanakan. Dan Anda yang mereka harus memberikan nyawanya hari itu, dan nyawa itu diminta oleh raja detik itu juga, saudara, mereka akan memberikannya. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena bagi orang Tionghoa pada zaman itu, saudaraku, yang namanya perintah kaisar, perintah raja, itu adalah sebuah perintah yang suci, yang mutlak harus dilakukan. Nah, saudaraku, kalau kita bicara tentang kehendak Allah, saudara, bukankah Allah kita adalah raja di atas segala raja?
Kalau Allah kita adalah raja di atas segala raja, saudara, kehendaknya itu adalah kehendak Sang Maha Suci. Dan sikap yang harus kita perlihatkan ketika utusan itu datang, ketika perintah itu datang, ketika kehendak itu dinyatakan, saudara, bukankah sikap kita jauh harusnya lebih baik ketika orang-orang Tionghoa itu menerima pesan itu dari raja mereka? Bukankah seharusnya kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga memberikan tubuh jiwa roh kita untuk melakukan kehendak itu? Kenapa, saudara? Karena kalau seandainya kita tidak mau melakukannya sekalipun, saudara, kehendak Allah itu, perintah Allah itu tidak akan terpengaruhi dalam pelaksanaannya. Dia bisa menggunakan batu sekalipun, saudara, untuk berbicara, untuk menyampaikan, dan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 70 murid termasuk 12 murid dan termasuk semua orang percaya, termasuk diri kita yang ada di dalam ruangan ini. Saudara, mereka adalah orang-orang dan termasuk kita harus mulai menata ulang kembali prioritas kita. Apakah kehendak Allah itu sungguh-sungguh ada di dalam urutan pertama, urutan tertinggi, sekaligus dasar kita bergerak, dasar kita bermisi, dasar kita melakukan pelayanan dan perbuatan baik kita selama ini. Dan yang pasti, saudara, 70 murid termasuk 12 murid itu, mereka sudah mengupayakan, mengusahakan, menempatkan kehendak Allah itu di tempat tertinggi dalam prioritas hidup mereka. Nah, bagaimana, saudara, para murid itu bisa memahami kehendak Allah ini? Saudara, kalau kita perhatikan di layar Yohanes 20 ayat 21-23, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan dengan begitu baiknya. Ya, di situ Yohanes mengatakan bagaimana Yesus itu berbicara kepada para murid, sama seperti Allah mengutus aku, maka aku mengutus engkau, dan pada waktu aku mengubusi engkau, kurang lebih seperti itu, saudara ya. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri para murid, maka saudara, mereka baru bisa bekerja, mereka baru bisa mengerti, mereka baru tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, saudara, pastikan bahwa apapun yang kita kerjakan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena 70 murid itu mengerti, baru mereka bisa mengerti dan mereka baru bisa dipimpin kepada kehendak Tuhan itu ketika Roh Kudus itu menerangi hati mereka, pikiran mereka. Dan Allah kepingin, saudara, kita juga mengalami hal yang sama. Pastikan Roh Kudus itu sungguh-sungguh memimpin hidup kita, sehingga kita bisa dibawa, bisa dipimpin. Untuk apa? Untuk bisa memahami kehendak Allah dengan pimpinan daripada Roh Kudus itu sendiri. Sehingga saudara, Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memimpin kita kepada kehendak Allah itu, yang akan memampukan diri kita memiliki motivasi murni, yang akan mendorong kita untuk bisa peka melihat apakah jangan-jangan di bawah alam sadar kita, di bawah kesadaran kita, ada hal-hal yang begitu jahat, ada hal-hal yang begitu menakutkan sebenarnya. Yang sebenarnya, saudara, akan mencelakakan diri kita, karena apapun yang kita usahakan, kita pikir itu baik, dan mendatangkan kebaikan untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ternyata, saudara, apa yang kita lakukan itu tidak diperhitungkan Tuhan, nol besar. Dan yang paling menyedihkan, saudara, satu hari ketika kita ada di hadapan Tuhan dengan membawa deretan kertas yang panjang dan kita berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Aku murni loh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan begini, siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau di hadapanku. Saudara, bekerja melayani dengan motivasi murni, bukan mengejar keuntungan pribadi, kenyamanan pribadi, mengejar kehendak Allah dan kemuliaan Allah harus menjadi prioritas kita.
Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat hal yang kedua, apa yang memotivasi 70 murid sehingga mereka dipercaya oleh Tuhan. Saudaraku, ternyata mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki kesamaan, mereka bergerak, mereka bekerja karena dorongan kasih kepada Kristus dan kepada sesama mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa 70 murid Yesus ini termasuk dalam bilangan para pengikut yang radikal, ya. Saudara, kata radikal itu rasanya, aduh, di telinga itu rasanya ekstrim banget gitu ya. Radikal. Ya, radikal itu artinya apa, Saudara? Rela mati demi sesuatu yang ia percayai. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, 70 murid ini adalah pribadi yang seperti itu. Mereka adalah pribadi yang radikal, yang ekstrim, yang mereka rela mati demi Yesus mereka. Dan kalau kita perhatikan di dalam pasal 9, ayat yang ke-57-62, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah 70 para murid yang sudah lolos screening. Ya, lolos screening itu artinya adalah apa, Saudara? Mereka sudah diwawancarai oleh Yesus gitu ya. Dan mereka sudah lolos dalam arti sudah teruji motivasi mereka, pikiran mereka, keinginan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu ketika Yesus mengutus mereka berdua untuk pergi ke kota-kota mempersiapkan jalan bagi Yesus tanpa bekal gitu ya, tanpa kasut, cadangan, dan dengan kata-kata yang dibatasi dalam arti mereka harus fokus dengan pesan yang Yesus bawa, yang mereka yang Yesus percayakan. Saudara, tidak ada masalah buat mereka. Saudara, kenapa bisa begitu? Ya, Saudara, sama seperti mereka, Saudara, meskipun mereka belum melihat secara sempurna pada waktu itu, ya, penderitaan dan kematian Yesus yang memberikan perintah kepada mereka, tetapi Saudara, ada sebuah kesadaran yang tumbuh di dalam mereka, di dalam diri mereka, bahwa mereka itu berhutang. Saudara, perhatikan, mereka belum melihat tidak seperti kita. Mereka belum melihat penderitaan Yesus, mereka belum melihat kematian Yesus, mereka belum melihat kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di posisi yang jauh lebih baik dari mereka. Kita tidak melihat secara kasat mata, tapi kita melihat secara iman. Kita juga bisa mengalami arti kematian, penderitaan. Bahkan Saudara, kita bisa, sampai hari ini mengalami kemenangan demi kemenangan karena Yesus sudah bangkit daripada kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita juga memiliki posisi iman yang jauh lebih baik daripada iman 70 murid pada waktu itu. Dengan satu fondasi yang sama bergerak, kita berhutang kepada Allah dengan satu hutang yang tidak terbayarkan. Saudara, para murid berhutang, Saudara. Mereka berhutang apa, Saudara? Mereka berhutang keselamatan. Mereka berhutang hidup kekal. Mereka berhutang pembenaran. Mereka berhutang semuanya. Mereka sudah menyaksikan siapa Yesus. Dan meskipun itu tidak terucap di dalam mulut bibir mereka, mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, kita berhutang dengan satu hutang yang tidak terbayarkan. Yesus bukan hanya menderita buat diri kita. Allah membatasi kuasanya untuk hadir menebus dosa kita. Satu dosa yang bukan tanggung jawab dia untuk menebus kita, tapi dia lakukan. Dia menderita, dia mati. Dan dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang membuat saudara dan saya hari ini ada di bulan misinya. Menyusuri jalan penderitaannya. Dan yang membuat diri kita hari ini masih ada di tengah-tengah pandemik dengan satu pengharapan. Bahwa Allah yang seharusnya memiutangi kita ini tidak menuntut apapun dari diri kita untuk membalas apa yang sudah ia lakukan. Dan ia lakukan itu hanya karena ia mengasihi kita. Tanpa menuntut, tanpa memiutangi kita untuk membalas kasih dia kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhutang. Ingat Saudara, kita berhutang. Meskipun Allah tidak menagih hutang itu.
tetapi kita berhutang dengan satu hutang yang tidak bisa kita bayar. Dan pertanyaannya saudara, kalau para murid bisa menerima pesan ini dan bergerak secara leluasa, apa yang menahan kita? Apa yang membebani diri saudara dan saya sampai hari ini begitu sulitnya menjaga motivasi kita untuk tetap menempatkan dia di tempat yang terutama? Apa yang membuat diri kita begitu sulit ketika dia meminta sesuatu dari diri kita? Dia tidak meminta nyawa kita, saudara. Dia tidak meminta hal terbaik dalam hidup kita untuk dipersembahkan kepada dia. Tetapi apa yang menahan diri kita? Yang dia cuma minta adalah jaga motivasi kita. Dan saudara, di dalam kitab Roma, di situ dikatakan dengan begitu jelas, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan di sini terlihat bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, konsekuensinya apa sebenarnya? Seberapa besar harga yang harus kita bayar jika kita dengan serius hari ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh motivasi kita? Saudara, jujur saya juga penasaran, seberapa besar harga yang harus kita bayar ketika seseorang itu rela pergi mengerjakan misi Tuhan. Saudara, kembali kepada David Livingstone, ya, layar berikutnya. Silakan diklik layar berikutnya, kembali kepada David Livingstone, saudara. Saudara, kalau kita pelajari melihat sejarah daripada komitmen dia dan juga kerinduan dia menangkap pesan Allah, menangkap mandat Allah dan kemudian menyerahkan seluruh hal terbaik dalam hidupnya. Saudara, ternyata tidak sesederhana itu, ada harga yang harus dia bayar. Dan saya menemukan beberapa catatan di dalamnya, saudara. Harga yang dia bayar itu, saudara, pernah satu kali, saudara, seekor singa itu pernah hampir merobek lengannya dan membuat lengannya itu lepas dari tubuhnya dan hampir pernah membuat dirinya itu lumpuh untuk selamanya. Ya. Tetapi saudara, pada waktu dia mengalami itu, dia melihat ada satu berkat di balik dari apa yang dia alami. Dan hari itu, saudara, ada beberapa misionaris yang datang dan bertemu dengan dia, dan ada seorang anak perempuan yang cantik yang bernama Mary, dan kemudian mereka berkenalan dan singkat cerita, saudara, kemudian mereka menikah. Tetapi di dalam perjalanan pernikahan mereka dan melayani Tuhan di Afrika itu, saudara, salah satu anak dari pasangan David dan Mary itu terkena sakit yang sangat parah, dan kemudian anak ini harus meninggal pada waktu mereka harus melintasi padang pasir yang ada di Afrika. Dan saudara, apa yang David alami itu sungguh-sungguh membebani dirinya, ya, sangat memukul dia. Dan kemudian saudara, dia mengambil sebuah keputusan, dia akan mengirim kembali istri dan ketiga dan anak-anak lainnya itu untuk kembali ke Inggris. Tapi apakah harga itu sudah cukup untuk David bayar? Ternyata nggak cukup, saudara. Ya, pernah satu kali dia dituduh, saudara, dia dituduh oleh khalayak orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan keluarganya di Inggris itu bahwa dia adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah seorang suami yang berani menikahi anak orang dan kemudian menghasilkan anak-anak yang kemudian tidak dinafkahi. Dan saudara, tuduhan-tuduhan itu sangat melukai hatinya karena David tahu dengan benar bahwa dia sangat mengasihi keluarganya dan dia mengirim mereka ke Inggris bukan karena dia mau memisahkan mereka dari dirinya dengan mereka, enggak. Tetapi David tahu dengan benar dia melakukan itu karena dia sangat mengasihi keluarganya. Dan selama 5 tahun, saudara, dia berpisah dengan keluarganya. Dia melewati hari-hari itu dengan penuh penderitaan. Yang ada di pikirannya cuma satu, untuk menghibur dirinya. Ada ribuan desa di bawah sinar matahari pagi yang membutuhkan Injil Kristus, yaitu tanah yang ia injak, yaitu Afrika. Dan apakah itu cukup? Belum, saudara. Satu kali, saudara, ketika dia cuti gitu ya, cuti di pelayanan, dia pulang ke Inggris. Pada waktu dia sampai di rumahnya, dia kaget sekali.
Rumah itu dalam kondisi kosong, tidak ada orang-orang di dalamnya. Dan pada waktu dia menunggu, saudara, nggak lama kemudian istrinya muncul, anaknya muncul, saudara-saudaranya muncul, tetapi mereka memakai pakaian berkabung. Dan saudara, hari itu David baru tahu bahwa mereka baru saja selesai menguburkan ayahnya, seorang ayah yang ia kasihi. Dan saudara, seorang David Livingstone yang pelayanan di Afrika itu ketika melihat singa, melihat binatang buas, melihat suku-suku asing, dan melihat orang-orang Afrika yang sangat kejam, dia berani berhadapan tanpa mengedipkan matanya. Saudara, hari itu David lemas sekali dan dia menangis seperti seorang anak kecil. Dia berteriak, dia menangis di hadapan Allah dan di hadapan dan tanpa malu, saudara, di hadapan orang di sekitarnya. Dia tidak bisa mengambil bagian terbaik sebagai seorang anak mendampingi ayahnya untuk melepas nyawanya. Dan hari itu, saudara, dia hancur hati kembali. Dan apakah saudara cukup untuk David membayar harga? Belum, saudara. Ketika anak-anaknya menginjak usia dewasa, saudara, istrinya itu mengambil keputusan untuk menyusul David ke Afrika. Dan kemudian istri ini berangkat ke Afrika, berlayar, saudara. Waktu itu tidak ada pesawat ya, berlayar, melintasi lautan samudra. Dan dari Inggris dia pergi ke Afrika. Dan pada waktu dia sampai di hulu mendekati Afrika, saudara, tiba-tiba dia diserang dengan demam yang sangat tinggi, yaitu demam Afrika. Saudara, David mencoba mengupayakan dokter yang terbaik, obat-obatan yang terbaik. Tapi saudara, mereka tidak sempat untuk masuk ke pedalaman. Istrinya itu harus dipanggil Tuhan dan kemudian meninggal dunia. Kembali saudara, David meratap di hadapan Tuhan karena orang yang ia kasih, yang ia harapkan di sisa hidup bisa bersama-sama dengan dia pun Tuhan harus panggil. Dan yang paling mendukakan dia, saudara, ketika dia kembali ke ladang misinya di satu desa yang disebut dengan desa Ujiji, yang ia layani dengan nyawanya. Saudara, penduduk asli itu mencuri makanannya, dan yang paling buruk, saudara, yang paling melukai hatinya adalah mereka mencuri kotak obat-obatan yang berisi obat kina, obat-obatan yang sebenarnya bisa menolong banyak orang dari kematian, dari nyamuk-nyamuk yang ganas di Afrika. Dan dengan hilangnya kotak obat itu, saudara, berarti itu adalah sebuah kematian buat David. Tetapi saudara, Allah melindungi David. Memang dia pulang ke Inggris dengan posisi yang lemah tubuh, dengan sakit yang tidak ada, yang sudah tidak bisa diobati. Tetapi Tuhan melindungi dia sampai hari itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapapun besarnya harga yang harus kita bayar, saudara tidak akan pernah cukup membayar kasih Allah kepada kita. Betul? Ya, seberapapun besar hal baik yang kita korbankan untuk dia, tidak ada kata korban di dalamnya karena memang kita berhutang kepada Allah. Dan 70 murid ini paham dengan benar tentang hal ini. Oleh karena itu, pada waktu mereka mendapat kepercayaan daripada Tuhan Yesus untuk pergi, mereka rela melepaskan semuanya, mereka rela mengikut Yesus, dan mereka mendengarkan setiap detil arahannya. Dan hasilnya apa, saudara? Di Lukas 10 ayat 17, di situ dikatakan dengan begitu indahnya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara, ada sukacita yang tidak bisa kita terjemahkan dengan kata-kata yang akan menjadi upah kita pada waktu kita membangun hidup kita, pelayanan kita dengan motivasi yang tepat seperti yang Tuhan inginkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pertegas batasan yang membedakan antara motivasi dan tujuan. Hari ini kita tahu bahwa motivasi dan tujuan adalah dua hal yang berbeda. Tujuan misi kita memang untuk kemuliaan Allah, betul. Ya, tujuan misi kita adalah untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana Allah berbuat baik dengan kita, betul. Tujuan misi kita adalah apa, Saudara? Namanya tujuan adalah kita mau mengasihi pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang Tuhan kirimkan. Kita akan memberikan yang terbaik dengan mereka, betul, Saudara. Tapi Saudara ingat, apapun yang kita lakukan untuk mereka, seberapa besar talenta kita, seterampil apapun karya yang kita buat, tetapi Saudara, kalau itu didasari dengan motivasi yang tidak baik, tidak benar, dan mencelakakan dan yang jahat, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sebenarnya kita sedang membangun sesuatu di atas pasir yang satu hari, Saudara, bukan hanya persoalan hidup yang akan mengecewakan kita, bukan hanya penolakan orang, pengkhianatan orang yang kita kasihi, yang melukai kita. Tetapi Saudara, satu hari, ketika Yesus datang menjemput kita tidak akan mengenali Dia. Karena yang kita kenali adalah Tuhan kita yang sesungguhnya, yaitu bukan Tuhan Yesus, tetapi barangkali adalah kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita periksa sekali lagi, benarkah kita hidup melakukan ini itu sampai hari ini karena motivasi kita itu murni mengasihi Yesus dan karena kita rindu mengasihi sebagaimana Ia mengasihi dunia dan isinya. Mari kita tundukkan kepala kita memakai waktu ini untuk bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan untuk kesekian kalinya mengingatkan panggilan kita yang sesungguhnya. Kita dipanggil bukan untuk menikmati keselamatan, karena itu sudah merupakan bagian yang terbaik yang sudah Allah berikan lewat Yesus kepada diri kita. Kita dipanggil untuk melayani Dia, untuk hidup berjalan dari satu anugerah demi satu anugerah. Dan semuanya itu bisa kita lakukan ketika kita berani memeriksa diri kita. Bolehkah Saudara hari ini sekali lagi taruh tangan kananmu di dada dan periksa sekali lagi Tuhan. Minta kepada Roh Kudus untuk menolong, menerangi hati kita, jiwa kita. Apakah ada hal-hal yang selama ini menurut kita baik, sebenarnya itu tidak baik menurut Tuhan. Kita terlalu sombong untuk mengakuinya. Kita tidak berani mengakuinya. Kita mencoba menyangkalnya. Tapi hari ini Saudara, kita tahu Tuhan Maha tahu. Dia melihat sebelum kita melihat. Dia mengetahui sebelum kita mengetahui. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini Tuhan. Engkau yang paling mengenal mereka, Engkau yang paling mengetahui isi hati mereka, Engkau yang paling mengetahui motivasi-motivasi setiap diri mereka, termasuk diri hamba-Mu ini Tuhan. Kalau Engkau menemukan selama ini kami berjalan membangun hidup kami, membangun pelayanan kami, ada motivasi yang jahat, yang tidak menghormati dan mengecilkan, meremehkan, menganggap biasa kehendak-Mu Tuhan, rencana-Mu atas hidup kami. Ampuni kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah pengampunan daripada Tuhan benar-benar boleh mengambil alih semua kesalahan kami ini, dosa kami ini. Dan izinkan kami boleh mengawalinya sekali lagi Tuhan,
perjalanan kami dengan motivasi yang murni seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amba memberkati setiap jemaat Tuhan dengan keluarga dan perkumpulannya. Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan yang memberikan kepada setiap diri kami kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Di dalam Kristus Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Ya, terima kasih buat semua minggian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, percaya kita diberkati ya. Sudah 3 minggu. Ya, saya berharap kita semua semakin mengerti dan memahami misi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan kita harus siap melangkah, ya, melakukannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, karena ini di bulan misi kita kan melihat klip. Ya, silakan. Kan klipnya.
Oke, kita akan melihat beberapa pengumuman Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan. Ya, ibadah minggu depan kita tetap dilakukan secara virtual. Temanya tadi sudah ada ini, action versus talk. Ya, pengkhotbahnya penginjil Yohanes. Berikutnya worship kit sekolah minggu jam 9.30 sebentar lewat Zoom juga. Sungguh Tuhan berkarya ya. Bapak Ibu, mari kita ajak, kita dorong anak-anak kita untuk mengikutinya agar mereka semakin mengenal Tuhan sejak dini. Sehingga mereka boleh benar-benar memiliki Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian hari Rabu, malam puji dan doa, ya Bapak Ibu diundang sekalian untuk mengikutinya. Tanggal 24 Maret, kemudian seterusnya. Nah ini 24 Maret pagi, ya Persekutuan Wanita Betania, ya. Hello dokter, ya tanya jawab seputar COVID, ya bersama Dr. Silas. Hari Rabu pukul 8.45. Jadi ibu-ibu diharapkan bisa hadir supaya kita semakin mengerti dan tidak salah persepsi terhadap COVID Corona ini. Ya, tapi kita bisa memahami dengan benar. Kemudian care group Youth hari Jumat 26 Maret. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja, tolong diingatkan mereka untuk bisa mengikutinya. Berikutnya, ke grup pria 2 minggu sekali akan dilakukan Kamis 1 April. Ya, temanya meneladani Kristus dalam hal kenosis. Ya, pembicaranya Bapak Anton. Sekali lagi, para pria mau belajar, bertumbuh bersama-sama dan secara bergantian. Dan ternyata, ya khususnya bapak-bapak yang merasa nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa, ternyata ketika diberikan kesempatan menyampaikan luar biasa. Seperti yang kemarin Bapak Anton, Bapak Yanto luar biasa membawakannya. Ya, Bapak Ibu, jadi sekali lagi yang ibu-ibu dorong suaminya untuk sama-sama bertumbuh. Jangan biarkan ibu-ibunya bertumbuh, suami Anda tidak bertumbuh. Ya, nanti ada kepincangan di tengah keluarga. Kemudian HUT, ya, PDW tanggal 5 April pukul 5 sampai selesai, Zoom meeting juga, temanya Ebenezer bersama Ibu Maimunah Natasha. Ya, silakan ibu-ibu, ini seluruh gereja PGGI bergabung untuk menikmati ibadah dan juga HUT ke-26. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah barcode di mana Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, silakan di-scan ataupun bisa melalui rekening GKKH, ada BTPN maupun BCA. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada gereja Kristen Kalam Hidup. Baik, saya pikir tidak ada lagi pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan menaikkan pujian pengutusan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku
Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Di akhir daripada ibadah ini, kembali kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan, dan atas berkat yang Kau sudah curahkan, baik ketika kami menaikkan pujian, terlebih lagi ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, bahkan Roh Kudus yang Kau sudah curahkan atas kami Tuhan, itu yang boleh mendorong kami terus Tuhan, bukan hanya memahami, tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, kemuliaan Tuhan, bukan kami lihat, tetapi kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah situasi COVID yang masih terus ada, bahkan muncul yang baru. Tuhan terus kuatkan kami untuk kami memiliki satu pola pandang yang benar Tuhan, bahwa Kristuslah di atas segala-galanya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi contoh dalam menjaga kesehatan kami Tuhan, melalui protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa Tuhan di tengah vaksin yang sedang berlangsung ini Tuhan, untuk lansia. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, Tuhan yang tolong. Dan bahkan juga untuk umum nantinya, Tuhan juga persiapkan semuanya agar boleh semua yang seharusnya mendapat vaksin, boleh mendapatkannya dengan baik Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, negara kami boleh mengalami satu kekuatan yang baru Tuhan, dan keekonomi boleh semakin dipulihkan. Terima kasih Bapak, terus topang pemerintah Tuhan dalam menangani, berikan hikmat, kekuatan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan bijaksana, sehingga mereka juga boleh takut akan Kau Tuhan, sehingga sungguh apa yang sudah dicanangkan boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau ada orang-orang yang mencoba mengambil kesempatan Tuhan untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri atau golongan atau kelompok, Tuhan kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan patahkan pikiran jahat itu, dan berikan ketenangan, berikan ketentraman di tengah-tengah bangsa yang kami kasihi, yang kami tahu juga bangsa Indonesia Engkau kasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh atau persoalan apapun juga Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau mengetahui lawat mereka, jamah mereka Tuhan, kekuatan, kesehatan, kemenangan, biarlah mereka boleh alami di dalam iman percaya mereka kepada Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kasih anugerah-Mu yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Sidang jemaatnya dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk menjalani misi yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, dalam keluargamu, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Silakan mengambil satu. Ibadah kita telah selesai, mari kita mengambil sikap saat teduh dimulai.